Hai, perkenalkan nama saya Adinda Diaman Basari dengan NIM 2451055 dengan dosen pembimbing Ibu Mita Mailani. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Nah, fase menstruasi itu terdiri dari 4 fase. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada fase menstruasi. Itu terjadi di hari pertama sampai hari ke-6. Dimulai dari haid hari pertama. Saat ini lapisan dalam rahim yang disebut endometrium meluruh dan keluar sebagai darah melalui vagina. Menstruasi terjadi karena tidak ada pembuahan, sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron menurun drastis, menyebabkan dinding rahim tidak lagi dipertahankan. Folikel-folikel kecil di ovarium mulai tumbuh, dimulai dari folikel primer. Yang kedua ada fase praovulasi. Fase praovulasi ini sampai sini, yaitu di hari ke-6 sampai ke-13. Di bawah pengaruh hormon FSH dari kelenjar pituitari, folikel berkembang menjadi folikel sekunder yang matang. Folikel yang berkembang menghasilkan estrogen yang menyebabkan penebalan dinding rahim atau endometrium untuk mempersiapkan tempat implantasi jika terjadi kehamilan. Kadar estrogen mencapai puncaknya di akhir fase ini. Terus selanjutnya ada fase ovulasi, yaitu sekitar hari ke-14 atau 15. Puncak estrogen memicu lonjakan hormon LH secara tiba-tiba yang menyebabkan ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur yang matang dari ovarium. Sel telur yang dilepaskan masuk ke tubuh Fallopi dan siap dibuahi oleh sperma. Ini adalah masih paling subur wanita karena kemungkinan kehamilan sangat tinggi. Terus ada fase pasca ovulasi atau fase luteal di hari 15 sampai ke 28. Folikel yang pecah setelah ovulasi berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron dan sedikit estrogen. Progesteron mempertahankan penebalan endometrium agar siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan menyusut, kadar progesteron dan estrogen menurun, dan endometrium akan luruh kembali ke fase menstruasi selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran hormon dalam siklus menstruasi. FSH itu yang hijau. Itu merangsang pertumbuhan folikel di bawah siklus. Terus estrogen ini ya, itu menyebabkan penebalan dinding rahim mencapai puncak sebelum ovulasi. Terus ada LH yang merah, itu lonjakan LH memicu ovulasi atau pelepasan sel telur. Dan yang terakhir ada progesteron, diproduksi oleh korpus luteum, penting untuk menjaga dinding rahim agar siap menerima embrio. Terus perkembangan folikel dalam ovarium. Gambar menunjukkan urutan perkembangan folikel ini ya. Yang pertama ada folikel primer. Terus ada itu awal pertumbuhan. Yang kedua ada folikel sekunder, yaitu setelah matang. Ketiga ada ovulasi, itu pelepasan sel telur. Yang terakhir ada korpus luteum, itu penghasil progesteron. Yang terakhir ada progesteron. Jika tidak dibuahi, korpus luteum mengecil dan tidak aktif lagi.